Oke, kita mau ini aja sih ngerekap apa ya, kita mau ceritain kita di Orlando, Florida dari tanggal 5 ya kita sampai di sini. Ya, kita sampai di JFK di New York tanggal 5. Where are you, girl? Huh? Where are you? New York? Already. This is New York. Yes. What are you gonna do in here? Hi, we're running at the store after a very long flight, like 20 hours something, 27 hours. Here we are. Penerbangannya sih kan kita ke Singapura dulu tuh naik SQ, terus di transit di Singapurnya sih nggak lama ya, sejam sih transitnya, lumayan oke, mulus. Tapi paling kita agak lama aja nunggu di bandara Soekarno-Hatta karena emang ternyata check-innya tuh nggak bisa terlalu awal ya. Welcome to the airport. Terus dari Singapura kita terbang lagi ke Frankfurt, Jerman. Penerbangannya berapa jam ya? 13 jam itu lumayan Pegel. lama, pegel. Makanannya kita pesan dari pesawat tuh dari sebelum terbang dari awal kita udah reserve untuk makanan vegan ya. Sebetulnya sih cuma berapa kali ya kita makan ya? 2 kali makan besar. 2 kali makan besar sih kalau di kelas ekonominya SQ ya. Cukup mengenyangkan. Cukup kenyang sih. Minum juga sebetulnya ya all you can drink aja, misalnya tinggal minta-minta aja, cuma paling ya namanya penerbangan 13 jam seenak-enaknya juga tetap pegel lah, capek gitu. Entertainment flight-nya sih oke lah, ada apa aja tuh? Ada movies, series. Ya ada series, movies. Kalau gamesnya sih agak ini ya, kalau yang SQ ini harus connect ke handphone dulu ya, nggak bisa langsung main di in-flight entertainment-nya. Tapi yang keren ada ininya, bisa pakai wifi sekarang di SQ. In-flight wifi free. Jadi bisa tetap WA lah atau apa, kalau ada yang urgent atau apa tetap bisa kita monitor, bisa pamer dikit lah. IP ya kan. Entertainment flight-nya sih oke lah. Movie-movie-nya update lumayan baru-baru, ada apa ya? Baru-baru ada Dressmaker. Terus kemarin kamu nonton apa? Ada The Whale yang baru ya, The Whale yang menang Oscar tuh si Brandon. House of Gucci ada. Aku nonton maraton drama Korea. Ada yang nonton drama Korea. Terus series-seriesnya Apple TV sama seriesnya HBO tuh lengkap ya, lumayan lengkap. Ada The Last of Us tuh baru nonton 1 episode sih. Terus ada Game of Thrones tuh
bisa, wah cukup lah kalau entertainment flight-nya. Nggak bikin boring. Nggak bikin boring. Terus kita sampai di Frankfurt mungkin jam, ya udah bingung lah jamnya ya, entah jam Kita nyampe itu jam pagi ya, pagi tapi juga transit cuma nyampe di Frankfurt tuh jam 6.45. jam 6.45 ya. Berangkat lagi 8.35. Jadi ya kurang dari 2 jam. Ya kurang dari 2 jam lah. 2 jam udah. Prosesnya juga ya transisi paling kita diperiksa lagi ya, tapi nggak terlalu ribet sih, cuma diperiksa security. Tapi kita nggak boleh ke area lain. Nggak boleh ke area lain, cuma nunggu di boarding area aja, toh juga cuma sebentar, waktunya terlalu mepet. Nggak ganti pesawat juga. Ya nggak ganti pesawat, pesawatnya cuma tetap harus turun ya. Nah di situ kita terbang lagi dari situ ke New York itu sekitar 7 jaman. Oh satu lagi kita ketemu flight attendant orang Surabaya. Oh iya, dari SQ ada orang Surabaya. Kita akhirnya enak bisa ngobrol bahasa Indonesia kalau ngomong-ngomong, nanya-nanya gitu. It's okay. So, overall SQ good banget ya, bagus lah. Nanti yang paling penting on time ya. Ya kita juga review apa? Bukan review, maksudnya kita cobain makanannya, kita udah ya enak sih untuk makanannya oke. Porsinya kurang banyak, frekuensinya kurang sering ya. Kurang sering karena perjalanan 12 jam, aku nggak tahu hitungannya gimana ya. Mestinya berapa kali makan, cuman kurang sering. Guys, transit di Frankfurt dari jam naik lagi sekitar 12 jam.
Terus kita sampai di New York, ternyata bandaranya JFK itu Gede banget, bukan? ya bukan gede banget ya, kurang rapi sih. Kalau kita biasa, justru kita biasa di Asia yang kayak Singapura, di Changi Airport Rasa atau rapi, mewah. Changi itu kan bagus ya, terus jelas kita tahu mau kemana. Ini tuh agak membingungkan dan kecil juga, yang untuk satu terminalnya ya. Cuma maksudnya kurang apa sih namanya? Iya, Ya. kalau compare sama Changi jauh lah. Kurang informatif kali ya. Agak sedikit membingungkan untuk orang yang pertama kali datang. Tapi yang beruntungnya adalah flight kita itu adalah flight pagi yang menurut aku airportnya tidak terlalu ramai. Belum terlalu ramai. Jadi imigrasinya best juga timing sih ya. sebenarnya ya, Kalau flight bisa yang datang jam pagi itu di antrian JFK imigrasi. Imigrasinya nggak terlalu panjang. Terus juga kita cuma ditanya berapa, kayak kurang dari 5 menit udah clear dari ini. Ya, proses imigrasinya juga lumayan lancar lah tuh, ukuran orang Indonesia yang dengar ceritanya suka dipersulit atau barang-barangnya dibongkar semua, kita relatively nggak dibongkar sih. Tipsnya bener-bener harus cek itu webnya TSA, apa yang boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibawa, itu bener-bener harus diperhatiin supaya smooth untuk clear dari immigration. Dan mematahkan mitos dari Indonesia jenggotan nggak bisa ke Amerika itu nih lolos nih ya kan. Bukan lolos, bisa gitu, nggak ada masalah gitu loh. Mau jenggotan, mau apa ya, asal memang kita niatnya kesini emang cuma mau ya kita nggak berbuat jahat lah gitu. Oh ya, sama pastiin pada saat barang bawaan juga. Bawaan, sama pastiin pada saat di Indonesia udah mulai cari-cari tahu kira-kira pertanyaan yang bakalan dilempar sama petugas imigrasinya itu apa aja. Jadi dokumennya kita disiapin. Kita udah siap sama jawabannya dan asal jelas sih harusnya oke sih. Ke Amerika nggak akan susah gitu imigrasinya. Justru kalau kita bandingin sama kayak proses visa ke Eropa atau ke Jepang, itu di sini sebetulnya kalau emang clear aja sih lebih relax ya, karena visanya aja dapat sampai 5 tahun gitu. Kita nggak harus booking pesawat dulu, nggak harus booking hotel dulu gitu. Itu aja sih kalau selama review penerbangan berangkat kita di sesi pertama kita sampai ke Orlando ini. Paling terus di hari pertama itu kita juga sampai di New York di JFK, kita langsung kita rental mobil. Kita kebetulan sewanya di Hertz dan ya dapat kita pengen nyobain Tesla sih gitu, pengen nyobain Tesla experience-nya, berjalan jauh pakai Tesla gimana. Ya so far kita juga pertamanya agak rakus, yang nyetir jelas bingung. Setir kiri sekarang. Terus listrik, biasa setir kanan, setir kiri, terus rambu-rambunya juga belum familiar, belum pernah sama sekali nyetir di luar negeri. Jadi pas pertama emang kagok banget, tapi sebentar juga bisa. Ya adaptasi lama-lama oke, memang agak terutama ini ya rambu-rambunya ya, signage-nya agak sedikit berbeda sih, tapi overall mirip-mirip lah ininya ya. Cuma memang di sini kita harus lebih hati-hati karena
mungkin akan ada tilang atau segala macam ya. So far sih belum tahu ya, karena kita belum balikin mobilnya, ntar tahu-tahu tilangnya kan kita kena tilang apa enggak gitu ya. Gitu. Terus tol juga. Kalau bisa sih kita sewa, kalau mau sewa mobil yang udah dilengkapin sama alat transpondernya tol itu. Jadi memang nanti memang tol-tolnya dibayar belakangan semua. Bundling mulai ada alatnya. Dari gitu. sewanya, mulai dari pengisian listriknya sama tolnya. Dan di hari itu kita juga langsung menuju ke kenalan kita, tinggal di daerah Maryland ya, itu dekat sama Washington DC ya. Maksudnya tujuan kita juga supaya kita tadi mau ke Orlando, cuma kita ya karena pasti jet lag segala macam, kita coba istirahat dulu di pertengahan lah, walaupun tidak terlalu tengah lah, di daerah Washington DC di Maryland. Kita istirahat sebentar di situ semalam. Jaman perjalanan dari New York ke Maryland, perjalanan sekitar 3-4 jam. Dan so far, dan naik Tesla itu juga enak, kita tinggal navigate, kayak ketik di Google Maps tujuannya mau kemana, nanti dia akan calculating baterainya, kita harus ngecharge di mana, berapa menit, itu udah dikalkulate. Canggih lah mobilnya, bagus banget. Jadi, dan di Amerika ini fasilitinya untuk si Tesla ya terutama ya, itu udah around the country gitu. Jadi kita mau kemana pun nggak ada masalah gitu, pasti ada tempat ngecas. Dan itu di AI-nya Tesla itu udah langsung terkalkulate kita kemana. Kalau misalnya ternyata dilihat rame, kita bahkan di refer ke tempat supercharger yang lain, dan ngecasnya itu paling cuma kalau 20-30 menit ya, kalau nggak terlalu habis ya, itu udah 80%, 90%, dan cukup untuk next trip. Sebetulnya kalau long trip mah lebih enak, karena pasti toh kita harus istirahat ya, tiap 2-3 jam ngecas. Jadi kita sebenarnya tahu juga mesti istirahat. Refresh badan juga lah gitu. Dan di Maryland kita sampai tuh juga kan sore. Udah malam sih, cuma ternyata pas kita sampai di summer ini, di Amerika lagi summer, jadi jam 7 jam 8 tuh siangnya masih panjang lah, masih terang banget. Sampai mulai gelap itu jam 9. Sampai di Maryland kita istirahat sebentar. Ya udah, paling itu sih hari pertamanya. Kita cuma mendarat di JFK, langsung ambil mobil, kita ke perjalanan ke Maryland, istirahat tuh. Terus besoknya ternyata pas kita lihat lagi, explore lagi di Maryland, wah itu bagus banget ya tempat kita tinggal ya. Itu baru Maryland ya? Itu Marylandnya tuh, wah kompleknya rapi, ada apa? Masih ada beberapa hewan liar. Ya ada apa? Ada kijang, ada kelinci, ya ada. Terus aku juga sempat lari dulu
lihat view-nya 2 kilo lah, 2,5 kilo, lumayan. Enak banget sih itu buat jogging, buat olahraga, buat wah enak banget tuh tempat tinggalnya, rapi banget, Tapi bagus. kayak tenang. Terus tenang ya, tuh sih. Ya langsung kita rapi-rapi, kita siangnya ke Washington DC ya, kita ke museum apa Smithsonian National Museum Amerika ya, National History nasional. Museum. Nah, itu Cuma sayang ya, keluar dari situ hujan rintik-rintik. ya sering hujan lah, kalau lagi summer di Amerika nih sering hujan dadakan gitu deh. Sebenarnya kalau bisa spare 2-3 hari kita bisa Ya. keliling ke beberapa museum. Washington DC itu museumnya banyak banget Gratis. dan gratis. Kayaknya kalau cuma setengah hari gitu, nggak sangat tidak cukup satu museum aja, kayaknya sehari kali lah, karena gede banget. Kotanya ini ya, apa ya? Indah ya. Kotanya rapi karena ibu kota juga. Cuma kalau bawa mobil PR-nya. Nah itu kalau di kota kayak gitu bawa mobil tuh susah cari parkirnya muter-muter, terus belum mahal. Sekali parkir tuh kadang-kadang per hoursnya 20 ya. Kemarin kita Kena $20. Nggak tahu mungkin di tempat lain ada yang bisa lebih murah. Kemarin kita parkir di dalam gedung. Nah kita dapat itu nggak $20. Nggak tahu kalau di pinggir jalan tuh susah, 18. relatif penuh. Dan sebetulnya yang kosong tuh pasti ya memang untuk disable biasanya. Jadi Mereka kayaknya mau ini ya. Istimewa. museumnya sendiri sih oke ya, kayak banyak apa sih, ada dinosaurus ya, tulang-tulang dinosaurus, ada ya kalau suka ya anak-anak suka binatang, suka dinosaurus, kayaknya bagus Semua sih. jenis Binatang. jenis binatang ada. Dan itunya bagus sih apa, patungnya, Itu masuk. dioramanya tuh bagus. Kayak asli bener-bener semuanya detail dibuatnya. Dan itu dingin AC-nya. Lumayan buat ngadem. Paling itu sih D2 kita nggak terlalu banyak karena memang masih capek juga kita. Dan kita karena harus lanjutin Masih harus langsung ke Orlando ya. Dari situ sekitar kita sempat nyoba, kita salah sih, kita pengen ke patungnya Abraham Lincoln yang ikonik tuh. Nanti coba kita lihat, kita maunya yang kesini nih. yang kita mau, sebenarnya aku maunya ke Lincoln Memorial Park. Aku salah input. Mungkin memang kayaknya di sini harus lebih detail ya, lebih detail masukin poinnya tuh mau kemana. Jadi jangan cuma mungkin kalau di Indonesia ketik apa deh Pasti ke situ. pasti ke situ.
Kalau di sini kayaknya emang harus detail alamatnya gitu, jangan sampai salah masukin keyword. Nah, ya itulah kita tetap ya ke Lincoln cuma beda patung lah, beda patung Tapi gitu. sama-sama Ya akhirnya karena juga udah hujannya udah udah lebih deras. capek, kita juga udah agak Juga masih harus jet lag, kita pulang. masih harus ke Orlando. Akhirnya kita cuma ke Inaugural sebetulnya cuma ke Smithsonian itu aja sih, sama patungnya Lincoln yang lebih kecil ya, yang bukan yang ikonik itu. Nah, di situ kita langsung road trip ke Florida, state Florida, tapi kotanya di Orlando. Itu berapa jam dari kita berangkat tuh, jam 6, jam 7 pokoknya. 13 jam 13. 13 jam itu Kalau nggak berhenti ya gitu. Tapi kita so far perjalanannya jadi agak lebih lama karena emang capek ya. Maksudnya capek karena kita masih jet lag gitu. Sebetulnya kalau nggak dari penerbangan mungkin bisa dihajar 13 jam ya. Cuma kita banyak ya akhirnya pas ngecas juga ya tidur. Jadi akhirnya kita kita dulu perjalanannya malam ya. Dan cuma beberapa kali ngecas sebetulnya. Tesla itu dari Maryland atau Washington sampai ke Orlando itu paling 3 atau 4 kali ngecas, dan itu within cuma 20-30 menit sebetulnya nggak terlalu takes time ngecasnya, cuma justru kitanya yang ketiduran gitu loh pada saat ngecas. Jadi safety juga, dan ya supaya safety lah kita tetap tidur. Dan ya perjalanan kan namanya liburan lah, jangan dipaksain juga gitu loh. Gitu sih, buru-buru juga. Dan propernya juga banyak apa sih, ya di tempat istirahat tuh pasti ada supermarket lah, jadi kita bisa recharge 24 jam gitu. Sama mungkin kamu mesti info sekali kita ngecharge tuh habis berapa dolar sih? Saya ngecas itu rata-rata 15 sampai $20 lah. Itu untuk berapa persen? Itu sekitar dari 20 sampai 80%-an lah ya. Itulah. 30% naik terus. Tapi itu cukup sih. Gitu. Dan di Amerika nih kalau pas jalan interstate-nya itu lurus doang. Ya, ngantuk. Jadi lebih baik kalau memang capek, terus ngantuk-ngantuk, ya udah gitu. Ya, agak lama lah tidur dulu. Nah, habis dari kita sampai di Orlando itu siang ya. Memang kan kita baru bisa check-in di Airbnb kita ini nih, yang sekarang kita tinggalin ini itu baru bisa jam 3 sore ya. Jadi kita tadinya mau langsung ke sini cuma nggak bisa, udah kita hubungin tetap nggak bisa, mungkin mereka agak sedikit ketat ya untuk resortnya. Jadi kita akhirnya ya udahlah kita coba mampir dulu ke Daytona Beach ya. Itu kalau apa slogannya tuh the world most famous beach in the world. Jadi kita ke sana siang-siang panas banget, tapi justru pas siang-siang itu semua orang baru pada keluar, baru pada datang jam 11 siang di Amerika tuh jam 11-12 siang orang baru pada ke pantai, which is itu panas banget. Tapi memang pantainya ya kalau bicara pantai, lautnya mungkin bersihan banyak yang lebih bersih lah. Cuma memang pantainya tuh bersih gitu, pantai pasirnya ya itu putih. Dan mungkin tuh panjang banget. Terus kalau fun fact-nya mungkin sekitar 40 kilo atau 40 mil, lupa lah, antara dua itu, pokoknya 40, either mil atau kilo. Nah itu panjang banget, ujung ke ujung tuh panjang, dan banyak apa sih, ya biasalah ada penyewaan payung atau apa gitu. Cuma kita untuk bawa properti sendiri, jadi nggak perlu itu. Kita juga di situ cuma ya paling main-main, lihat-lihat view sejam 2 jam nungguin check-in. Kita cari makan dulu kan? Kita cari abis dari situ kita bilas, dan di situ ada tempat umum untuk cuci-cuci ya. Jadi jangan nggak khawatir pasir lah gitu ya, sisa pasir kalau kita naik mobil.
Dan parkir itu tips juga di situ tuh biasanya ada yang ya biasalah kayak calo gitu ya, parkir liar. Tapi sebetulnya ternyata Ada yang officialnya. ada official parkingnya dan itu cuma $8. Dan kalau yang pakai calo tuh dia harganya ram up dari sepi $10. Begitu agak rame naik $20. Tambah rame $30, $40. Wah, ini benar-benar. Tapi Kita pas beruntung, ya. kita beruntung tahu yang hari pertama ini kita tahu kita pertama jadi dapat harga yang $10 gitu loh. Tapi ternyata pas berikutnya ke sana ternyata ada official parkingnya dan itu cuma $8 seharian juga gitu loh. Itu sih. Nah, kalau balik lagi ke hari keduanya ya berarti kita selesai di Daytona Beach itu kita ke makan dulu di restoran vegan namanya apa ya? Winter Park Company. Winter Park Company. Jadi Ini itu fully vegan dish, jadi semua menunya vegan. Sunday. enak sih, enak. Cuma ya harganya kalau makan di Amerika ya Tapi lumayan sih, maksudnya untuk harga segitu dapat satu box platter gede, besar, kenyang lah. kenyang sampai akhirnya kita bawa pulang karena nggak bisa ngabisin. Ya makan sih ya gitulah, French fries vegan itu ya oke, enak gitu. Gak terlalu lama juga kita di sana karena ternyata jam check-innya udah bisa. Kita langsung ke Airbnb-nya dan ya Airbnb-nya gimana reviewnya? Airbnb-nya kita dapat yang satu kamar tidur, satu kamar mandi, tapi dalam satu kamar tidur itu ada 2 bed ukuran queen, cukup rapi, cukup bersih, dapat satu kitchen yang cukup lebar dan untuk masak-masak oke lah. Masak oke, cukup lah, lengkap dengan semua peralatan masaknya, ada microwave, ada oven toaster, ada coffee machine. Untuk kamar mandinya dapatnya kita yang bathtub ya, nggak ada shower tapi Ada ya campur, ada ininya, ada showernya. Ya, ya bagus sih maksudnya, dan kita dapat di area yang benar-benar resort. Ternyata ini resort yang ya emang resort nih, khusus resort orang-orang yang di dalam satu kompleks ini kompleknya beberapa resort hotel dan memang bagus sih, maksudnya ini bagus banget gitu. Memang maksudnya karena ini dekat sama ini memang areanya orang-orang yang mau untuk ke theme park, ke Disneyland dan Universal Studio gitu. Jadi harganya karena Airbnb oke lah, maksudnya
untuk ukuran di Amerika dan dekat area wisata sebesar Disney World gitu ya, itu cukup lah, lumayan murah gitu. Sama kalau buat ibu-ibu yang bawa 2 anak kecil, buat aku sih penting untuk cari Airbnb itu yang ada dapur sama ada mesin cuci. Karena apalagi kalau kita perjalanan kurang lebih 2 mingguan, mesin cuci itu penting banget. Tapi cuma kemudian kita nggak dapat fasilitas mesin cucinya di kamar, tapi ada koin laundry-nya gitu sih, tapi oke juga kok. Satu kali cuci itu $3 untuk cucinya aja, untuk mesin pengeringnya $3 lagi. Oke. Udah 2 kali cuci lah selama ada di Orlando. Paling itu dulu ya sampai yang day 3-nya. Paling kita juga sempat ke, ya pas dari sampai di Orlando, sampai di Airbnb, kita sorenya kan tetap kita restock ya makanan lah, kita belanja makanan, kita ke Trader's Joe. Itu lumayan bagus ya, maksudnya itu reviewnya orang-orang Amerika tuh, maksudnya dia tuh produknya produk-produk lokal area situ gitu. Dan Trader's Joe di daerah misalnya di Orlando, nanti ada Trader's Joe di mana, itu bisa jadi produknya beda gitu, dan itu harganya ya murah gitu untuk belanjanya di situ, dan makanan-makanan itu berkualitas lah gitu. Ada yang banyak yang organik, vegan, gluten free macam-macam lah ya. Daging pun juga pasti ada yang GMO, pokoknya produk-produknya bagus dan itu murah, relatif murah gitu. Ada satu tempat lagi, Dollar Tree ya. Dollar Tree itu jadi kalau itu lebih ke keperluan rumah tangga yang kayak misalnya sabun, deterjen, home supplies. Nah itu harganya murah banget ya. Ada rata-rata $1.25. Ya itu dulu yang ini, paling sih masih main lagi ke Daytona Beach lagi ya. Terus kita sempat belanja ke Walmart juga. Cuma mungkin kita bikin recapnya di next videonya aja kali ya. Jadi sebetulnya kita masih ke Daytona Beach lagi pagi-pagi. Terus kita sempat ke Walmart muter-muter. Dan hari berikutnya kita full ke Disney Hollywood Studio. Kita nanti mau coba recap bagusnya gimana untuk memaksimalin semua atraksi yang the bestnya gitu, karena dalam satu ya agak sedikit karena ini satu hari ya, tetap agak sedikit ekstra keluar uangnya, tapi kalau punya limited time nambahnya tidak sebanyak itulah gitu, dan itu worth it.
kita bisa even untuk 1-2 atraksi itu kita bisa 2 kali jadinya, kita bisa. Dan itu di Disney Hollywood Studio ini ada yang cuma ada di sini eksklusif, seperti daerahnya si Star Wars itu cuma ada di sini doang. Even di Amerika bagian yang di California itu juga nggak ada, di San Francisco nggak ada gitu. Jadi oke, nanti kita coba recap lagi untuk kita pada saat kita ke Daytona Beach, terus ke Disney Hollywood Studio di video berikutnya ya. Oke. Bye bye.